Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum yaghfir lakum dhunubakum. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, agar mereka menjadi makhluk yang selalu mengabdi kepada Allah. Pengabdian manusia terhadap Allah di dalam Islam lalu kita fahami sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang itu bertakwa kepada Allah, berarti semakin besar, semakin bagus kualitas penghambaan dia kepada Allah. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat berbicara tentang takwa yang sesungguhnya, salah seorang ulama memberikan penafsiran dari sebuah hadis yang berbicara tentang malu. Di dalam sebuah barzanji, di dalam sebuah rawi dikatakan bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah adalah orang yang sangat-sangat pemalu. Pemalunya Rasulullah itu diantara akhlak yang menjadikan Rasulullah dipilih menjadi manusia teragung di alam semesta. Wajar kalau kemudian di dalam Sahih Bukhari di situ dikatakan, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara yang didapatkan oleh manusia dari pesan-pesan kenabian, nabi-nabi yang terdahulu adalah sebuah pesan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau ente kagak pula malu, lakukan apa yang ente mau. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apapun yang dia mau. Pemahamannya, jika dia punya malu, mestinya dia harus pilih mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Disinilah Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan bahwa Allah sudah menjadikan malu itu sebagai akhlak yang begitu mulia. Kenapa? Karena malu itu adalah simbol hidupnya manusia.
Sebagaimana kalimat al-haya yang artinya malu itu disandingkan dengan kalimat al-hayat yang artinya hidup. Ketika al-haya dikaitkan dengan al-hayat, malu dikaitkan dengan hidup, ini menunjukkan orang kalau sudah tidak punya rasa malu, sebenarnya dia sudah tidak hidup. Walaupun fisiknya masih bergerak, walaupun dia masih berada di tengah-tengah kita, hakikatnya dia sudah mati. Karena apa? Karena dia sudah tidak punya rasa malu. Hadirin yang dimuliakan Allah, disinilah pentingnya kita memahami, hadirkan malu di dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya malu? Malu adalah al-inqibad. Malu itu sebuah penekanan terhadap jiwa untuk meninggalkan sesuatu karena dia khawatir dibuli. Itu malu namanya. Jadi malu adalah sebuah pemaksaan terhadap nafsu kita untuk tidak melakukan sesuatu karena kita takut untuk dibuli. Itu malu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya beliau kata, "Istahyu minallah haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala qulna, maka kami menjawab, baik kata para sahabat, "Ya Rasulullah, inna lanastahi walhamdulillah." Ya Rasulullah, alhamdulillah kami juga malu. Apa kata Rasul? Qala laisa dzak. Malu bukan seperti itu. Walakinnal istihya'a minallah haqqal haya. Tetapi yang disebut dengan malu yang sesungguh-sungguhnya malu kepada Allah adalah antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Engkau harus menjaga kepalamu dan segala sesuatu yang ada di kepalamu. Wa tahfadzul batna wa ma hawa. Dan engkau harus menjaga perut dari segala sesuatu yang berada di sekitar perut. Wa tudzakkirul mauta. Dan orang malu harusnya dia selalu ingat suatu ketika pasti dia mati. Wal bala, dan dia harus yakin pada saat dia mati berpotensi untuk hancur luluh pada saat kita sudah berada di balik tanah. Wa man aradal akhirah, dan siapa orang yang dia berorientasi hidupnya adalah untuk akhirat, taroka zinatad dunya, maka dia akan tinggalkan keglamoran pada saat berada di dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Jika dia sudah melakukan itu semua, berarti dia sudah benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa barometer seseorang itu dikatakan bertakwa, dia mempunyai rasa malu kepada Allah. Yang pertama, hifdzur ra's, dia harus menjaga kepalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita pelajari ilmu tentang fisika, ilmu biologi, ketika dibedah yang namanya kepala, maka betapa banyak saraf yang terkandung di dalamnya. Dan ternyata di dalam kepala itu justru yang menjadikan manusia bergerak seperti apa, tergantung kepalanya. Oleh karenanya, saraf-saraf yang ada di kepala itu tergantung informasi yang masuk ke kepala. Maka mata, telinga itu menjadi sumber bagaimana isi di dalam kepala itu bereaksi. Jika mata kita, telinga kita, mulut kita digunakan untuk hal-hal yang itu melanggar perintah Allah, yakin saraf di dalam kepala kita pasti dia akan mengarahkan kita untuk berbuat yang negatif.
Tetapi jika mata kita, telinga kita, mulut kita dijaga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, maka kepala pun dia akan menyesuaikan, sehingga dia memerintahkan kepada seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, jaga kalau memang kita malu kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemajuan teknologi begitu mudah orang hilang kemaluannya. Rasa malu semakin hilang dari kehidupan kita. Medsos, lewat Facebooknya, lewat TikToknya, lewat Instagramnya, lewat Twitternya, begitu mudah orang mengekspresikan bahwa dia tidak punya malu di hadapan Allah. Pantas kalau Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, orang yang sudah tidak punya malu sebenarnya dia sudah mati. Kenapa? Karena dia seperti binatang yang tidak lagi punya filter, yang tidak lagi berfungsi akalnya, yang mana akal berfungsi untuk membedakan mana yang baik, mana yang baik, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itulah akal. Itu yang pertama. Tanda orang dia berakal adalah tanda bahwa orang itu punya malu. Jaga kepalanya. Bagaimana? Sibukkan mata kita untuk melihat sesuatu yang membuat iman kita bertambah. Sibukkan mulut kita untuk menyebut asma Allah. Sibukkan telinga kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat dan petuah-petuah agama, untuk menjadikan hati kita hidup dengan petuah-petuah itu. Itulah barometer pertama bahwa orang yang malu sesungguhnya adalah mata, kepala, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kepala dijaga. Yang kedua, tanda orang malu adalah wa tahfadzul batna wa ma hawa. Jaga perutnya. Jangan selalu ngikuti keinginan nafsu. Kenapa? Karena orang ketika dia selalu mengikuti nafsu, maka nafsu akan semakin kuat. Pada saat orang selalu mengikuti keinginan-keinginan yang ada di sekitar perut, mohon maaf, di sekitar perut adalah kelamin, kemaluan kita. Dia hanya berpikir tentang seks, dia berpikir tentang seks, dia berpikir tentang kenyang. Itu adalah perut dan hal yang berkaitan dengan perut. Dia tidak puas dengan istri sahnya. Dia tidak puas dengan keluarganya, sehingga dia mencari kepuasan di luar keluarganya. Dan belum tentu itu halal. Dan seandainya pun halal, dia pun harus melakukan kesalahan-kesalahan untuk menuju yang halal itu. Maka perhatikan perut kita. Jangan selalu ikuti keinginan perut, yang mana perut adalah simbol nafsu dan ego kita. Kemudian yang ketiga, tanda orang malu adalah senantiasa hidupnya merasa suatu ketika saya pasti akan mati, dan pada saat mati saya harus membawa bekal. Karena kalau kita mati tidak membawa bekal, yang ada adalah kehancuran abadi, kehancuran, kebinasaan yang selama-lamanya. Kemudian yang terakhir, tanda orang yang malu adalah dia orientasi hidupnya adalah senantiasa akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan berarti ini menunjukkan kita tidak boleh kaya raya, tidak. Bekerjalah terus, berbisnislah terus, berusahalah terus. Tetapi ingatlah, pada saat kita sudah mendapatkan sesuatu, maka jadikan itu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Pada saat kita mempunyai gaji, maka jadikan dari gaji itu sesuatu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Pada saat kita menjadi pejabat, jadikanlah jabatan itu sesuatu yang menjadikan kita tambah dekat dengan Allah. Pada saat kita berbisnis, maka jadikanlah hasilnya hal-hal yang bisa digunakan untuk kita peduli dengan orang lain. Itulah orientasi akhirat.
Bukan sekedar kita mencari dunia, bukan sekedar kita mencari penghasilan, tetapi penghasilan itu untuk dijadikan sarana agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Maka pada hakikatnya malu adalah sifat dasar manusia yang harus dihadirkan di dalam kehidupan kita. Jika sudah hilang di dalam kehidupan kita malu, maka dia pasti akan melakukan hal-hal walaupun itu dilarang oleh agama. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan kekuatan hidayahnya, kekuatan taufiknya, kekuatan sabar, kekuatan iman, sehingga kita dibimbing oleh Allah terus menuju perbaikan kualitas hidup, menuju manusia-manusia yang menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Allah wafatkan kita husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus